Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tribiono dari kelas AK 101. Saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1, yaitu yang akan saya bahas adalah mengenai fraud, internal control, dan cash, melindungi aset perusahaan Anda. Baiklah, saya akan mempresentasikannya. Fraud, internal control, dan cash, melindungi aset perusahaan Anda. Presentase ini akan membahas tentang penipuan, kontrol internal, dan kas. Kita akan membahas apa itu penipuan, mengapa itu terjadi, jenis-jenis penipuan yang umum dalam bisnis, pentingnya kontrol internal yang efektif, dan bagaimana kontrol internal melindungi kas, contoh kasus penipuan kas dan pembelajaran, strategis pencegahan dan pendeteksi penipuan, dan kesimpulan serta langkah selanjutnya. Yang pertama adalah, apa itu fraud atau penipuan dan mengapa itu terjadi? Definisi penipuan adalah tindakan curang yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Ini seringkali melibatkan penyembunyian, distorsi, atau pelanggaran kepercayaan. Faktor-faktor pendorong terjadinya penipuan diantaranya adalah tekanan keuangan atau pribadi, kesempatan karena lemahnya kontrol internal, serta rasionalisasi tindakan tidak jujur. Penipuan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan dan reputasi perusahaan. Pemahaman tentang definisi dan faktor pendorong penipuan adalah langkah pertama dalam melindungi organisasi dari risiko ini. Penipuan dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari pencurian kecil hingga skema keuangan yang kompleks. Dari jenis-jenis penipuan yang umum dalam bisnis ialah satu, pencurian aset, yang dimana penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan seperti kas, inventaris, atau peralatan. Jenis yang kedua adalah penipuan laporan keuangan, yaitu memanipulasi catatan keuangan untuk menyesatkan investor untuk memangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah jenis korupsi, yaitu diantaranya adalah suap, pemerasan, atau konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Memahami berbagai jenis penipuan yang mungkin terjadi dalam bisnis sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Penipuan tidak hanya merugikan secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan dan integrasi perusahaan. Setiap jenis penipuan memiliki karakteristik unik dan memerlukan pendekatan pencegahan yang berbeda. Kedua adalah pentingnya kontrol internal yang efektif. Kontrol internal yang efektif adalah dapat melindungi aset yang pertama, yang dimana kontrol internal membantu melindungi aset perusahaan dari pencurian, penyalahgunaan, dan kerusakan lainnya. Yang kedua adalah deteksi penipuan. Yang perlu diperhatikan adalah kontrol internal yang baik agar dapat mendeteksi penipuan dengan cepat dan tepat, dan serta menentukan cara penanggulangannya. Yang ketiga adalah kepatuhan. Kepatuhan yang terpenting adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan. Kontrol internal yang efektif adalah fondasi dari tata kelola perusahaan yang baik. Sistem kontrol internal yang kuat membantu memastikan bahwa informasi keuangan akurat, aset terlindungi, dan perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Kontrol internal bukan hanya tentang pencegahan penipuan, tetapi juga tentang efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Bagaimana kontrol internal melindungi melindungi kas? Yang pertama adalah pemisahan tugas, di mana memisahkan tanggung jawab penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan kas. Yang kedua, rekonsiliasi bank, yaitu membandingkan saldo kas perusahaan dengan laporan bank secara teratur. Yang ketiga adalah otorisasi dan persetujuan, di mana membutuhkan otorisasi untuk semua pengeluaran kas. Dan yang keempat adalah pengamanan fisik,
yaitu menyimpan kas di tempat yang aman dan akses terbatas agar tidak ada orang yang bisa menyalahgunakannya. Yang ketiga, cash. Cash adalah satu alat aset yang paling penting terhadap penipuan. Kontrol internal yang kuat terhadap cash sangat penting untuk mencegah pencurian atau penyalahgunaan. Ini melibatkan pemisahan tugas, rekonsiliasi bank, otorisasi pengeluaran, dan pengamanan fisik kas. Melalui implementasi kontrol internal yang efektif, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi risiko kehilangan kas. Ada dua kegiatan cash control atau pengendalian kas yang dilakukan perusahaan, yaitu satu, petty cash, fund system atau kas kecil, yang dimana terdapat dua metode, yaitu impress fund system atau pencatatan dana tetap, dan fluctuation fund system atau pencatatan dana tidak tetap, di mana yang membedakan keduanya adalah penjualannya. Di dalam jurnal petty cash menggunakan impress fund system atau pencatatan dana tetap, yaitu pembentukan cash kecil, di mana saat pembentukan cash kecil, petty cash berada di debit dan cash berada di kredit. Saat pengeluaran cash kecil, no entry atau tidak di jurnal, jadi tidak dicatat. Yang ketiga, saat pengisian kembali cash kecil, di mana expenses jurnal semuanya dimasukkan ke debit dan kreditnya di cash. Cash di kredit. Jurnal petty cash menggunakan fluctuation system, yaitu saat penggunaan cash kecil, petty cash ada di debit dan cash ada di kredit. Saat pengeluaran cash kecil, expenses atau jurnal keseluruhan masuk ke debit dan cash-nya masuk ke dalam kredit. Saat pengisian kembali ke cash kecil, petty cash ada di debit dan cash-nya di kredit. Dua, bank reconciliation adalah proses untuk membandingkan saldo kas perusahaan yang disimpan di bank dengan saldo kas yang ada di perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan harus dilakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah time lag atau perbedaan waktu yang menghalangi saat satu pihak untuk mencapai transaksi di periode yang sama. Yang kedua adalah error yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam mencatat transaksi, baik pihak perusahaan atau pihak bank. Contoh kasus penipuan kas dan pembelajarannya. Contoh kasus dalam hal ini adalah kasus fiktif, di mana seorang karyawan membuat faktur palsu dan mencairkan cek untuk keuntungan pribadi. Dan pembelajarannya adalah pentingnya verifikasi faktur dan pemisahan tugas agar tidak terjadi kasus fiktif. Kasus manipulasi, di mana manajer menggelapkan kas dana dengan mengubah catatan pengeluaran. Pembelajarannya yaitu perlunya audit internal yang teratur dan independen. Yang ketiga adalah kasus korupsi, di mana pejabat menerima kasus suap dari vendor sebagai imbalan atas kontrak. Pembelajarannya adalah implementasi kebijakan anti korupsi dan pelaporan pelanggaran harus dijaga ketat agar tidak terjadi kasus korupsi. Studi kasus penipuan kas memberikan wawasan berharga tentang bagaimana penipuan dapat terjadi dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Melalui analisis kasus-kasus ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kontrol internal mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan mereka terhadap penipuan di masa depan. Pembelajaran dari contoh kasus ini membantu mencegah terjadinya penipuan serupa di masa mendatang. Strategi-strategi pencegahan dan deteksi penipuan diantaranya adalah satu, pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan pelatihan ini sangat penting dan perlu agar tidak terjadi kecurangan dalam dunia perusahaan atau penipuan-penipuan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua adalah Western Bullying System, yang dimana jika ada indikasi tentang penipuan bisa ditindaklanjuti atau dilaporkan kepada yang berwenang. Yang ketiga adalah audit internal.
Audit internal perlu dibuat agar pemasukan dan pengeluarannya bisa dicek secara berkala agar tidak terjadi manipulasi penipuan-penipuan. Yang keempat adalah analisis data, di mana analisis data juga mencakup untuk pengecekan laporan pemasukan dan pengeluaran perusahaan agar tidak terjadi penipuan-penipuan yang terjadi di perusahaan tersebut. Pencegahan penipuan melibatkan menciptakan budaya etik dan kepatuhan di seluruh organisasi. Strategi pencegahan dan deteksi penipuan yang efektif mencakup pendidikan dan pelatihan karyawan. Implementasi sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing, audit internal yang teratur, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Pendekatan proaktif ini membantu mengurangi risiko penipuan dan melindungi aset perusahaan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Penipuan adalah ancaman serius yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan reputasi. Kontrol internal yang efektif adalah kunci untuk melindungi kas dan perusahaan lainnya. Dengan memahami jenis-jenis penipuan, menerapkan kontrol internal yang kuat, dan mengambil langkah-langkah pencegahan proaktif, perusahaan dapat mengurangi risiko penipuan dan memastikan berkelanjutan bisnis. Langkah selanjutnya adalah meninjau dan memperbarui sistem kontrol internal, memberikan pelatihan-pelatihan anti penipuan kepada karyawan, dan mengembangkan rencana respon terhadap penipuan. Sekian pembelajaran dari saya dan presentasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.